Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mereview custom ROM sesuai requestan kalian di Poco X3 Pro ini. Nah, ini HP gaming di harga 3,5 jutaan. Dan untuk custom ROM-nya adalah ROM Depthfast Android 12. Jadi seperti inilah tampilannya untuk di custom ROM Android 12 itu. Secara tampilan di panel status barnya itu beda banget dengan Android 11. Jadi ini lebih simple, lebih minimalis dan enak untuk digunakan karena ini basisnya adalah ROM AOSP Android Open Source Project. Jadi seperti ini, dan di menu ini itu ada aplikasi kamera Go-nya. Jadi ini enak banget karena sudah disediakan aplikasi kamera. Beda dengan ROM yang kita review sebelumnya, nggak ada aplikasi kamera. Cuma fokus ke performa aja. Dan ini sudah enak karena ada aplikasi kamera dan tidak usah install aplikasi kamera lagi. Dan ya langsung saja kita bahas di kernelnya. Untuk di ROM Depthfast ini Android 12. Jadi seperti ini untuk tampilan Android 12 ini. Untuk Android 12-nya ini bukan fake, ini bener-bener Android 12. Karena ini custom ROM teman-teman. Merubah ROM bawaan menjadi custom ROM yang ciamik banget, yang keren banget, yang smooth banget. Jadi kalau kalian main game ya pasti gunakanlah custom ROM ini, dijamin performanya bagus banget. Nah, untuk di bagian versi kernel ini itu sudah dirubah. Dia menggunakan custom kernel di versi Chaldea. Dan nanti kita akan coba untuk performa, apakah kernelnya bagus, apakah ROM-nya ini ringan dan enak banget. Ya nanti kita akan tes di aplikasi yang biasa kita mainkan. Yang pertama adalah Antutu Benchmark dan CPU throttling. Kemudian untuk masalah game nanti kita akan tes di Genshin Impact aja. Dan langsung saja kita bahas di fitur Depth Space ini. Jadi di menu ini itu menu kustomisasi. Kalian bisa mengubah di status barnya, misalnya ada baterai, ada label karir, kemudian ada jam, status bar item, traffic indikator, dan miscellaneous. Miscellaneous itu biasanya ada logo, icon Bluetooth dan gitu-gitu aja. Yang penting icon gitu. Kemudian ada quick setting panel yang bagian notifikasi, terus bagian quick setting ya seperti itu. Kemudian ada lock screen dan juga di bagian baterai dan kustomisasi kayak lebih ke tema. Dan lanjut di sini ada baterai ya. Untuk baterai ini menurutku sesuai kebutuhan masing-masing. Hemat enggaknya tergantung pemakaian kalian dan kesehatan baterainya juga. Kemudian untuk thermal profile ini kalian bisa mengubah untuk performa ataupun untuk tes throttling seperti itu ya. Kalian bisa setting di benchmark misalnya. Nah, terus di sini akan muncul touch control. Jadi ini fungsinya untuk responsif layar, sentuhan layar dan kecepatan layarnya kalian bisa setting aja di thermal profile ini. Biasanya kalian bisa setting kalau main game ya, kalian bisa setting aja touch control ini. Terus untuk masalah penyimpanan ya. Untuk masalah penyimpanan di sini sistemnya itu cuma 5,1 GB saja. Dan untuk yang terpakai itu cuma 9,1 GB. Gimana? Ini bener-bener ringan banget untuk di Android 12. Beda dengan di Android 11 yang terpakai kisaran 16 GB, sedangkan ini yang terbaca cuma 5,1 GB saja untuk di aplikasi sistem. Terus kita lanjut di bagian tampilan ini. Untuk tampilan ini itu ada fitur minimum dan maksimum refresh rate. Di sini kalian bisa ubah di paling tinggi 120 Hz dan paling rendah di 30 Hz. Biasanya kalau di 30 Hz itu orang yang suka hemat baterai. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai kebutuhan masing-masing. Dan gitu saja, kita lanjut di keamanan. Untuk keamanan ini
yang tersedia sidik jarinya saja, tidak ada face unlocknya. Ya karena ini Android 12, nggak ada face unlocknya. Kemudian di bagian sistem ini itu ada fitur update OTA. Jadi kalau kalian bosen nih, misalnya bosen untuk install via recovery mulu, kita akan coba di update OTA ini, ya bisa. Tapi itu tergantung sama custom recovery kalian, apakah sudah support untuk update OTA atau tidak. Kalau belum ya nggak bisa. Jadi kalian update manual lewat recovery. Dan disarankan menggunakan recovery aja karena ini custom ROM bukan ROM bawaan. Jadi lebih baik untuk di recovery. Seperti itu teman-teman. Ini ada updatean terbaru untuk ROM device. Nanti kita akan coba aja. Dan kita akan berikan tutorial cara update dari ROM device versi lama ke versi baru. Dan sekalian kita berikan tutorial cara root di ROM device ini. Langsung saja kita masuk di bagian ini. Di menu kalian bisa restart dulu, kemudian kalian tahan tombol volume atas. Seperti ini. Dan jika sudah berkedip kalian bisa lepaskan volumenya. Nanti akan masuk ke menu Orange Fox ini. Nah seperti ini contohnya, kemudian kalian bisa pilih ke wipe ini. Kalian bisa pilih Dalvik dan Caca-nya. Kemudian kalian tinggal swipe to wipe seperti ini. Dan kalian kembali. Kemudian di bagian menu file ini, kalian pilih ROM yang kalian download. Setelah itu kalian tinggal swipe to install seperti ini. Oke, akhirnya sudah selesai dan untuk install ROM ini membutuhkan waktu 2 menit lebih. Dan jika sudah kalian bisa pilih wipe Caca seperti ini. Kalian tinggal swipe aja dan kalian kembali. Kalian langsung reboot sistem seperti ini dan kalian tunggu sampai masuk ke boot animasinya dulu. Nah, jika sudah selesai kalian masuk lagi di bagian ini. Restart, kemudian kalian ikuti cara yang tadi, tekan volume atas seperti ini, nanti akan masuk ke menu recovery. Dan setelah itu kalian bisa pilih ke download dan kalian install Magisk-nya. Kalian tinggal swipe to install seperti ini. Jika sudah kalian bisa reboot sistem aja. Dan HP kalian bakalan sudah ada rootnya atau sudah ada Magisk. Jadi kalian bisa install modul, kalian bisa ganti kernel ataupun bisa lebih leluasa untuk mengubah sistem di ROM device ini. Dan seperti ini untuk tampilan di versi terbarunya. Kita cek langsung di bagian tentang ponsel, kemudian di versi Android. Nah di bagian ini versinya sudah yang terbaru di bulan 2 tanggal 9. Dan untuk versi kernelnya juga Chaldea tetap. Nah selanjutnya kita akan tes di bagian performa, yakni AnTuTu benchmark. Mungkin kalian bakalan kaget karena hasilnya di 623. Ini benar-benar tinggi banget ya. Ini yang paling tinggi menurutku untuk saya review custom ROM itu. Biasanya cuma 500-an dan ini bisa sampai di 600-an. Gila. Dan hampir sama dengan Poco X3 GT saya. Hasilnya 600. Tapi yang ini 660 kalau nggak salah, atau di 650-an. Ya beda dikit karena RAM-nya ini cuma 6 GB sedangkan ini RAM-nya 8256, beda jauh. Dan kenapa di sini kok mengalami penurunan untuk suhunya? Jadi tipsnya biar hasilnya lebih tinggi itu menggunakan fan cooler. Ya, ini fan cooler yang pernah kita review teman-teman. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya. Kok nggak ada untuk rekatannya? Ya, karena ini sistemnya magnet. Jadi tinggal tempel aja seperti ini. Dan ini tidak akan mengganggu di tombol power maupun tombol volume. Dan ini ringan banget, jadi enak. Dan ini hasilnya bisa minus 0,1 derajat Celcius.
jika cas kalian menyentuh 9 volt 3 ampere. Hasilnya jauh lebih dingin. Nah, seperti itu teman-teman untuk hasil dari Antutu benchmark, dan kita akan tes di bagian CPU throttling. Dan di sini untuk hasilnya kalian bisa lihat aja sendiri. Jadi seperti inilah hasil dari ROM DevFest ini Android 12 tanpa di root. Jadi ini belum ada rootnya, benar-benar polos. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Kalian bisa lihat aja di bagian grafiknya. Nah, ini saya tes 5 menit dan terjadi throttling ternyata. Ini terjadi penurunan performa. Yang warna merah itu ngedrop, kemudian balik lagi, kemudian berjalan normal, terus turun, naik, turun lagi, ya seperti itu. Terjadi throttling di ROM DevFest ini. Dan ini baterainya kisaran berapa ini, kok nggak ada tulisannya. Untuk baterainya di sini kita cek 41%. Jadi ketika di 40 itu terjadi penurunan performa. Dan untuk maksimalnya itu di 268. Kemudian untuk di rata-ratanya 237. Dan untuk minimalnya di 151. Jadi seperti ini untuk hasil throttling di ROM DevFest Android 12. Oke, dan kita cek dulu untuk di game ya. Jadi seperti ini hasilnya ketika dibuat main game. Dan sebelum kita tes untuk di game Genshin Impact, kita pakai aplikasi Scan 4 ini. Jadi agar bisa melihat seberapa bagus performa ketika kita bermain Genshin Impact ini. Contohnya seperti ini teman-teman. Sebentar. Oke. Jadi aplikasi ini itu untuk memonitoring seberapa bagus performa game Genshin Impact ini di ROM DevFest versi terbaru. Jadi kalian bisa pilih FPS record ini, tapi sebelum itu kalian aktifkan dulu yang ini. Nah, kalian izinkan. Setelah itu kalian bisa gunakan FPS record ini. Dan seperti ini kalian tinggal aktifkan aja, nanti akan muncul FPS recordnya. Dan kalian tinggal buka aja game Genshin Impact ini dan kalian tinggal bermain aja. Nanti waktu kalian mulai ya kalian tinggal play aja, di sini ada tombol play di situ. Nanti bakalan ke-record seberapa bagus performa FPS yang didapatkan di game Genshin Impact untuk ROM DevFest ini. Nah, kita bermain dulu teman-teman, sekitar 30 menit aja biar nggak terlalu lama. Nah, kita tes dulu teman-teman untuk suhunya. Apakah suhunya itu benar-benar panas ketika bermain game Genshin Impact ini? Jadi untuk suhunya di sini untuk di bagian layar itu 40 derajat Celcius. Kemudian di bagian sini itu 42 derajat Celcius. Terus di bagian belakang ini 41. Kemudian yang di bagian sini itu 43. Jadi saran saya kalau kalian ingin dingin, kalian gunakan fan cooler seperti ini. Ini fan cooler magnetik, jadi kalian tinggal tempel aja. Nah, agar bisa menempel, kalian pakai yang iron padnya seperti ini. Ya, ini kalian tinggal tempelkan atau rekatkan di HP, nanti bakalan menempel fan coolernya.
Kalian kalau belum nonton video review saya mengenai fan cooler ini, silahkan cek aja. Untuk linknya ada di deskripsi atau enggak di pojok kanan atas itu ada link, kalian bisa klik aja. Dan langsung kita stop aja untuk monitoring record ini, game Genshin Impact ini. Langsung kita masuk di skin 4 ini, pilih di FPS record dan kalian bisa lihat ya teman-teman untuk Genshin Impact. Nah, untuk hasilnya di sini maksimalnya itu 119 fps, kemudian rata-ratanya itu 52,5, dan di sini untuk di fps itu kisaran 74,8%. Terus suhunya itu maksimalnya di 44,2. Wow, terjadi peningkatan yang cukup banyak. Jadi saran saya kalian pakai aja fan cooler biar nggak terlalu panas. Jadi setiap chipset tinggi otomatis performanya bakalan naik plus suhunya juga meningkat. Saran saya seperti itu, gunakanlah fan cooler atau paling enggak kalian main di ruangan yang ber-AC agar tidak terlalu panas. Oke teman-teman, untuk kesimpulan ROM The Face ini di Android 12-nya versi terbaru Poco X3 Pro, menurutku bagus banget dalam hal performanya. Bisa dilihat dari AnTuTu benchmarknya mencapai 623.000, dan ini pertama kali saya review custom ROM bisa mencapai skor 600-an untuk di Poco X3 Pro dengan varian RAM 6GB. Dan untuk CPU throttling hasilnya bagus banget, bener-bener stabil, tapi ya gitu kalau baterainya 40% performanya bakalan menurun karena tidak ada thermal mode-nya. Jadi kalau kalian yang ingin performanya maksimal, gunakan modul thermal mode atau modul gaming yang lain bisa juga. Terus untuk masalah yang lain yakni di fast chargingnya. Jadi untuk fast chargingnya di ROM ini itu nggak bisa. Sama seperti di ROM yang lain yang basisnya adalah Android open source project. Jadi untuk fast chargingnya tidak bisa teman-teman, hanya segini aja, nggak bisa di 5.000-an ataupun di 3.000, 4.000-an. Ini cuma di 1.000 aja, bahkan di bawahnya. Ya jadi seperti itu. Kalau untuk masalah fast charging ini kalian bisa perbaiki dengan cara menginstal thermal mode ataupun bisa menggunakan modul fast charging. Seperti itu ya teman-teman. Oke, gitu saja untuk video kali ini dalam review singkat ROM The Face ini. Buat kalian yang suka mengenai ROM basisnya Android 12, kalian bisa like aja, dukung dengan cara subscribe dan like-nya juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw.